Seru-seruan pertarungan di pengadilan, Partai Demokrat kubu KLB telah kongkang senjata. Pertarungan antara kubu AHY dengan lawannya, yakni Demokrat, hasil KLB sesungguhnya baru akan dimulai ketika memasuki tahap gugatan kepada PT UN. Dan setelah keluarnya keputusan Kemenkumham yang menolak pendaftaran kepengurusan hasil KLB, secara otomatis memindahkan tongkat estafet perkara dari pemerintah kepada pihak pengadilan. Kubu Muldoko sangat memahami suasana kejiwaan pemerintah. Kenapa permohonan mereka tidak diterima meskipun belum ada proses dialog antara pemerintah dengan kedua pihak yang berperkara. Sesuai kapasitasnya, pemerintah hanya bertindak sesuai marwahnya, yakni dokumen tertulis yang bersumber dari konstitusi internal Demokrat sendiri. Pemerintah tidak bisa mengintervensi hingga pada menilai azas demokrasi dan kepatutan dari muatan AD atau ART yang telah didaftarkan. Mudah kita duga bahwa yang menjadi fokus bagi kubu KLB adalah AD atau ART itu sendiri. Seperti sejak lama menjadi bahan perdebatan di kalangan internal partai, konsep anggaran dasar partai ini terlalu sentralistik. Kenapa demikian? Karena nyaris semua pemegang otoritas partai ada pada kalangan keluarga dekat SBY yang notabene adalah para pemegang elit partai. Berangkat dari sanalah sesungguhnya yang menjadi pemicu awal. Kenapa beberapa kader menginisiasi KLB yang salah satu tujuannya melakukan reformasi pada konstruksi anggaran dasar tersebut. Salah satu poin yang sangat menarik dibahas dalam hal menetapkan sah atau tidaknya perhelatan KLB ternyata sangat tergantung kepada persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi, yakni SBY sendiri. Betapa naifnya jika kita menganggap kewenangan seperti itu adalah hal yang sangat wajar. Alasannya karena pengurus pusat yang memiliki otoritas kunci hanya dimiliki oleh seorang ayah, para putra dan menantu serta segelintir keluarga mereka sendiri. Dengan membaca gelagat ini saja, publik tentu bisa mengkaji ulang bagaimana mungkin seorang mantan pengusaha tertinggi di negeri ini mampu mengelola sebuah negara dengan bekal kemampuan berorganisasi sebagaimana kita lihat sekarang. Barangkali hanya bisa kita temukan padanannya di negara paling terbelakang yang entah letaknya di mana saat ini. Dengan konstruksi seperti itu, maka bisa dipastikan tak bakalan terjadi KLB yang dianggap sah. Karena harus melangkahi kewenangan seorang yang sangat berkepentingan jika perhelatan itu dipaksakan. Di samping akal-akalan ala Kobe Texas tersebut, minimal sebagaimana pengakuan para mantan elit partai, ketika SBY mencaplok kursi ketum dari Anas Urbaningrum, mereka merasa kena prank, yakni tercetusnya gagasan SBY yang tidak pernah dilaksanakan oleh dirinya sendiri sekalipun. Salah satu poin yang sangat disesalkan oleh para mantan elit partai berlambang Mercy itu adalah ketika SBY berjanji hanya akan menduduki kursi ketum hingga masa jabatan Anas Urbaningrum habis. Faktanya dia tetap mempertahankan kursi tersebut setelah kongres berikutnya berlangsung. Ini berarti itikat baiknya sangatlah diragukan. Sikap otoritariat SBY lebih kentara lagi ketika sejarah berdirinya partai itu digambarkan oleh para pendirinya, yang ternyata tak memuat nama SBY atau kerabatnya di deretan deklarator. Sungguh ironis ketika seorang pendatang yang menurut pengakuan John Allen hanya menyetor dana kisaran ratusan juta, belakangan justru menisbatkan dirinya sebagai pemilik dominasi suara di DPP. Bagi publik pun tak kalah menyesakan karena kita tak bisa memungkiri seorang mantan pengusaha tertinggi di negeri ini melakukan cara-cara kotor untuk memaksakan kehendaknya, meskipun hanya terjadi di internal partainya sendiri. Maka tak terlalu berlebihan jika kecurigaan publik terhadap dugaan keterlibatan orang-orang terdekat SBY dalam mega korupsi di era kepemimpinan sebagai presiden menyeruak sangat kencang. Barangkali hanya karena kekuasaan dirinya lah sehingga mereka belum tersentuh oleh hukum. Tak kalah pentingnya, khususnya bagi mereka yang telah berani membangkang dan melakukan pembaharuan, agar tidak tanggung-tanggung melakukan pembersihan ke dalam. Langkah itu termasuk membuka tabir mega korupsi yang dilakukan para kroni sang mantan. Barangkali dengan cara ini, kekuatannya akan sedikit melemah, terutama ketika dia ngotot mempertahankan jejak kakinya di puncak kekuasaan partai. Kita bisa berkaca dari kasus dipecatnya Fahri Hamzah yang dianggap ilegal oleh pimpinan PKS tempo hari, yang mana Fahri saat itu dimenangkan di pengadilan
yang memaksa pimpinan PKS diwajibkan membayar sejumlah ganti rugi. Terlepas keputusan itu apakah berhasil dieksekusi, namun pengalaman ini bisa diulang ketika para mantan kader Demokrat mengangkat kasus internal mereka di pengadilan. Tentu saja publik turut berkepentingan dengan pelurusan sejarah di salah satu partai yang pernah berkuasa di negeri ini. Rekam jejaknya di pemerintah tentu harus dibersihkan dari isu-isu tak sedap, agar di kemudian hari tidak menjadi presiden buruk bagi partai mana saja yang mencoba menggerogoti pundi-pundi negara melalui cara tak terpuji. Jaksa keren sikat Rizik, ucap biadab tak cerminkan akhlak yang dikoar-koarkan. Jaksa penuntut umum soal kasus Rizik ini menjadi sosok yang sangat keren. Dia menggunakan banyak hadis yang juga sah secara hukum untuk membantah satu persatu eksepsi Rizik yang bukannya membela diri, malah sibuk salah-salahkan Mahfud MD dan pemerintah. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa Rizik tak cerminkan revolusi akhlak yang selalu digadang-gadang oleh dirinya, pendukungnya, dan Munarman. Dia bahkan disebut mengaku sebagai imam besar, padahal ucapnya biadab. Ini adalah serangan mantap dan tepat ke ulu hati. Jelek. Rizik pun tidak diizinkan hakim untuk bicara dan menyela. Kuasa hukumnya dibungkam. Saat itu masa pendukung Rizik sepi karena sehabis aksi teror Makassar, mereka langsung mendadak ngumpet. Lalu kemudian Densus 88 juga menangkap para teroris yang ada di tempatnya Anies Baswedan, Jakarta. Buktinya jelas, yakni ada foto Rizik Syihab, kartu anggota FPI, dan atribut FPI. Mereka pun mendadak langsung ngeles tak karuan. Selama 10 tahun dibiarkan melanglang buana untuk membesarkan diri di era sebelum Jokowi, sudah banyak kerusakan yang ditimbulkan. Kerusakan itu seolah dipelihara. Mereka FPI ini bahkan dianggap oleh Anies Baswedan sebagai pemersatu Jakarta. Di milad FPI, dia mengatakan keberadaan FPI ini sangat memberikan dampak positif bagi Jakarta. Saya muak mendengarnya. Makanya gak heran dia bungkam soal aksi terorisme di Makassar. Karena ternyata ada koneksi dari Makassar dengan Jakarta, antara kampungnya mantan Wapres dengan tempat Anies memimpin kota Jakarta. Ada teroris yang terkait bom Makassar yang diciduk di showroom mobil di Jakarta Timur. Sampai sekarang Anies yang jelas pendukung FPI yang ada anggota terorisnya dan menganggap ISIS adalah saudara, bungkam. Jaksa pun gaspol melihat keadaan ini. Jaksa penuntut umum langsung menyerang Rizik dengan tepat. Masalah Rizik ini ada di umpatannya. Bicaranya ini kayak orang yang paling jago, padahal dia ini mantan tersangka yang pernah dipenjara 2 kali. Bayangkan, 2 kali. Memalukan dan memilukan. Akhirnya Rizik tidak bisa berkutat di hadapan jaksa yang menyerang dengan mantap. Rizik seharusnya membela diri. Ini ibarat main catur, dia malah serang semuanya, tapi ternyata dia sedang diincar. Alih-alih ingin menakut-nakuti jaksa dan hakim lewat ancaman azab, dia malah disliding. Azab itu justru datang ke Rizik itu sendiri. Bayangkan orang yang menghina Ahok dengan keras dan memenjarakan Ahok 2 tahun, harus kabur 4 tahun. Dia juga harus terancam penjara seumur hidup karena dia sudah terang-terangan mengatakan bahwa ISIS harus dianggap saudara. Bahkan orang-orang FPI yang merupakan anggota dengan ketuanya, banyak yang dibayat menjadi teroris. Kabarnya ada si petinggi FPI lainnya yang ikut membayat. Mereka ini sudah harusnya dikurung di penjara teroris di Nusa Kambangan atau di pinggirannya bersama Bahar Smith. Berdekatan dengan sidang Rizik, Anies kelihatannya menikmatinya. Dia diam saja, padahal ada kasus yang juga dirasakan oleh Anies. Tapi saya nggak lagi mau ngomongin orang ini, kita bahas ke jaksa penuntut umumnya. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa mereka yang disebut pandir dan biadab dan siap kena azab adalah lulusan S2 minimal. Mereka pakar hukum. Mereka tahu apa yang sedang mereka kerjakan. Mereka ini menuntut Rizik bukan dengan emosi. Mereka ini menuntut Rizik lewat fakta-fakta hukum yang kuat dan tidak sembarangan bicara. Ketika dia sembarangan, maka mereka tahu kalau mereka akan kalah.
maka mereka sangatlah berhati-hati dalam menuntut si tersangka kerumunan dan penghasutan ini. FPI sudah bubar tapi semangatnya masih ada. Mereka masih eksis, menjadi lone wolf yang siap melakukan tindakan anarkis dimanapun. Bahkan JK juga sepertinya sudah kasih kode bahwa keamanan nasional siap terancam karena ada kemungkinan aksi lainnya. Anies pun diam tidak membela, maka jaksa penuntut umum ini harus bermain sangat cantik untuk menjerat Rizik dan menjebloskan ke penjara. Karena di hadis juga ada ancaman hukuman meski orang-orang itu keturunan Nabi. Gak ada perkecualian. Negara ini adalah negara yang harus kuat. Negara yang berdaulat memiliki indikator bahwa hukum harus diangkat setinggi-tingginya. Paham kau, Zik?